Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharudin Nur. NIM saya 054940698. Saya dari UP BJJ Banjarmasin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila yang berkaitan dengan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Dalam perkembangan ini terjadi beberapa masa-masa seperti masa awal kemerdekaan RIS atau masa Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, masa awal kemerdekaan yang terjadi 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Di masa ini, bangsa Indonesia baru saja merdeka dan masih berjuang mempertahankan kedaulatan dari Belanda. Nilai-nilai Pancasila menjadi semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun pemerintah yang merdeka. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS yang terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, bentuk negara bersifat federal dan konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS 1949. Meskipun dalam teks konstitusi Pancasila tidak disebut secara langsung, nilai-nilainya tetap dipegang sebagai pedoman dasar. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama karena rakyat Indonesia lebih menginginkan negara kesatuan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi parlementer. Banyak partai politik muncul yang sering terjadi pergantian kabinet. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, tetapi dalam praktiknya belum dihayati dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, karena terjadi kebuntutan dan konstituante, Presiden Soekarno, Republik Indonesia yang pertama, mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi ini, Presiden Soekarno berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik dengan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Namun, dalam praktiknya, terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila karena kekuasaan terpusat pada Presiden dan muncul ketegangan politik terutama dengan PKI. Akhirnya masa ini ditandai dengan peristiwa G30S PKI tahun 1965. Yang kelima, masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30S PKI, kekuatan berpindah kepada Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru berusaha menegakkan kembali Pancasila menjadikan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa. Dikenal dengan adanya program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, serta penataran P4 di berbagai lembaga. Namun, sayangnya dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, bukan benar-benar dijadikan pedoman moral dan keadilan sosial. Yang terakhir, masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Tahun 1998, masa Orde Baru berakhir dan dimulailah era reformasi. Bangsa Indonesia mulai menegakkan kembali demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi kini diupayakan untuk dihidupkan kembali secara murni dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah juga membentuk BIP,
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Tantangan bagi kita sebagai generasi muda adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital sekarang, agar tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi dan sikap individualisme. Dan penutup untuk presentasi kali ini, sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa Pancasila selalu menjadi dasar dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun penerapannya mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik dan sosial sekarang di setiap masa, tugas kita sebagai generasi muda adalah menghidupkan kembali semangat Pancasila, bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan, di lingkungan, dan di dalam dunia digital. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.